Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gabriel Serani SSM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika dan rekan-rekan seperjuangan B9 yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali pidato saya pada pagi hari ini yang cerah dan indah serta penuh dengan keceriaan, marilah kita selaku hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang mulia pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul HIV/AIDS diketahui untuk dijauhi. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang HIV/AIDS, kita perlu mengetahui bahwa AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala penyakit yang didapat dari orang lain akibat menurunnya kekebalan tubuh. AIDS bukan penyakit keturunan atau kutukan. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yakni virus yang menyerang sel limfosit atau sel darah putih T4 yang berfungsi memproduksi zat antibodi sehingga dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung cairan tubuh berupa darah, cairan sperma, dan cairan vagina dengan cairan manusia lainnya yang tercemar melalui suatu luka. HIV tidak terdapat atau hanya dalam jumlah kecil pada urin, liur atau muntahan, feses, keringat, air mata. Hadirin yang berbahagia, HIV atau AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua adalah transfusi darah yang telah tercemar HIV. Yang ketiga, menusuk atau menggores tubuh dengan alat yang tercemar HIV seperti jarum suntik, alat tindik, dan tato. Dan yang keempat adalah dari ibu ke janin melalui ari-ari atau plasenta selama kehamilan, melalui perlukaan atau pendarahan selama proses persalinan, dan melalui ASI selama proses menyusui. Dan perlu diketahui, HIV/AIDS tidak ditularkan melalui yang pertama, kontak fisik yang meliputi sentuhan kulit atau hanya berjabatan tangan, ciuman, dan pelukan saja. Yang kedua, memakai barang sehari-hari secara bergantian, menggunakan alat makan atau minum bersama, alat mandi dan alat tidur bersama, memakai WC atau kamar mandi bersama, serta berenang bersama. Yang ketiga, gigitan nyamuk atau serangga. Yang keempat adalah tinggal serumah dengan ODHA. Keempat ini tidak akan bisa menularkan HIV/AIDS satu sama lain. Hadirin yang berbahagia, yang perlu menjadi perhatian kita bersama serta menyikapi sebuah pertanyaan, apakah kita harus menjauhi atau mengasingkan atau bahkan mengucilkan orang yang menderita HIV/AIDS? Mereka hanya korban. Lagi pula, virus ini tidak mudah untuk menular jika tidak ada kontak langsung dengan cairan si penderita melalui luka. Dan virus HIV/AIDS mudah mati di alam bebas. Inilah salah satunya yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya HIV/AIDS bukan penyakit keturunan atau kutukan atau penyakit moral. Siapa saja bisa tertular HIV, baik tua, muda, remaja, bahkan pemuka agama sekalipun. Contohnya di sini, seorang biksu di Thailand tertular HIV/AIDS. Coba kita bayangkan, seseorang pemimpin umat yang tidak pernah melakukan hubungan seks bebas, narkoba, bisa tertular. Hal ini mungkin saja terjadi di luar kesadaran dan tanpa kita sengaja. Misalnya, kita menolong korban kecelakaan di jalan raya yang ternyata mengidap HIV/AIDS-nya positif. Kebetulan di tubuh kita terdapat luka, maka terjadilah
kontak darah dengan si penderita. Otomatis kita yang menolong korban kecelakaan dengan niat yang suci tentulah penyakit maut yang mematikan. Oleh karena itu, kita harus merubah paradigma atau cara pandang masyarakat yang melakukan tindak diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, namun tidak sedikit kalangan medis yang seharusnya merawat pasien HIV/AIDS. Hadirin yang berbahagia, kelompok berisiko tinggi atau rawan tertular HIV adalah pengguna narkoba, WTS, dan pelanggannya, homoseksual, lesbian, biseksual, gigolo, dan sebagainya. Faktor pendukung yang menyebabkan tertularnya HIV atau AIDS yang perlu diketahui oleh kita, yang pertama adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak bisa menjaga diri, mudah terpengaruh, pemanfaatan waktu luang yang menyimpang. Dan yang kedua adalah latar belakang keluarga. Orang tua sibuk, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah anaknya, terjadi broken home atau kesenjangan rumah tangga. Yang ketiga adalah lingkungan, pengaruh teman sepermainan dan pergaulannya. Yang keempat adalah faktor pendidikan atau pengetahuan atau penyuluhan atau penerangan pendidikan moral dan agama yang masih kurang. Pintu masuk HIV/AIDS adalah prozumina, prostitusi, judi, minuman keras, dan narkoba nabjal. Pintu masuk narkoba adalah rokok. Rokok membuka lebat peluang penderita. Matikan api rokok Anda sebelum rokok membakar dan mematikan Anda. Di sini saya akan memberi solusi atau usaha untuk kita. Usaha preventif yang dapat dilakukan dengan rumus ABCD. A. Abstinense atau amannya tidak berhubungan seks atau berhubungan seks yang aman dan dengan pasangan yang sah. B. Be faithful. Bagusnya saling setia, hanya berhubungan dengan satu pasangan yang sah. C. Kondom. Gunakan kondom terutama bagi yang mempunyai banyak pasangan. D. Drug. Tidak ngedrug atau memakan narkoba atau nabjal, khususnya yang disuntikan. E. Education. Langkah pencegahan yang terutama adalah pendidikan kesehatan reproduksi sendiri, mungkin kepada semua orang agar dapat menghindari diri dari perilaku berisiko. Penyuluhan atau penerangan HIV/AIDS sejak dini, memberikan pendidikan moral, agama, serta mental spiritual, membangkitkan peran orang tua untuk menciptakan suasana sehat harmonis, perhatian dan kasih sayang, hindari broken home, dan mencontohkan hal yang baik. Dan sampai pada saat ini, AIDS belum ada obatnya. Solusi terbaik dan paling jitu adalah preventif, yaitu dengan menjauhinya. Jadi, mencegah adalah cara terbaik untuk menghindari HIV/AIDS. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Menurut Dr. Michael Merson, Direktur Eksekutif Program Global HIV/AIDS WHO, satu-satunya agar remaja tidak terinfeksi HIV dan menjadi motor penggerak epidemi AIDS adalah pendidikan seks dan penyuluhan AIDS sendiri mungkin pada remaja, baik laki-laki atau perempuan. Informasi sangat mereka butuhkan. HIV/AIDS diketahui untuk dihindari. Hadirin yang berbahagia, di sini saya juga akan menyampaikan trik lain agar tidak terjerumus HIV/AIDS. Yang pertama, dapatkan informasi tentang bahayanya HIV/AIDS. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menolak HIV/AIDS dan berani berkata tidak jika dipengaruhi. Yang ketiga adalah memiliki cita-cita hidup. Yang keempat adalah lakukan kegiatan positif dan berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita bersama diperlukan. Yang pertama, peningkatan peran serta masyarakat,
orang tua, guru, tokoh agama, pemerintah, dan lain-lain. Bersama-sama mencegah dan menanggulangi masalah HIV/AIDS sehingga penderita menjadi berkurang, minimal tidak bertambah jumlahnya. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah peningkatan kepedulian kaum intelektual untuk menginformasikan bahaya dan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Bapak, Ibu, dan serta rekan-rekan seperjuangan kelas B9 yang saya hormati, mengakhiri pidato ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada kami untuk lebih memahami tentang gejala yang menimbulkan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengaruh-pengaruh yang menjerumuskan para generasi ke lembah nista, sehingga secara preventif hal ini diharapkan dapat diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan, kekeliruan, serta kehilapan dalam memahami tentang hal yang satu ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Tiada gading yang tidak retak, tiada langit yang tak berawan, tiada laut yang tak berombak. Yang benar datangnya dari Allah, dan itulah kelebihan saya. Yang salah adalah kelalaian saya sendiri, selaku manusia yang tak luput dari salah dan hilaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.